kepesertaan Pak, dan juga tidak hanya mengenai akun atau tipe akun ya Pak. Ini kan pemerintah juga mendorong untuk adanya perbaikan regulasi yang selama ini mungkin membatasi industri sektor dana pensiun untuk berada di investasi jangka panjang Pak. Nah menurut Anda sendiri Pak terkait dengan hal ini seperti apa? Karena kalau kita lihat Pak mengenai hal ini kan artinya apakah ada masukan, lalu juga mungkin OJK nanti ke depannya juga akan merevisi ya Pak ya regulasi yang berkaitan dengan dana pensiun. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Ya, yang mungkin yang harus pertama dilakukan adalah menjaga agar dana pensiun ini diambil sesuai dengan masa manfaatnya. Jangan di tengah jalan dia diambil, bisa diambil. Nah itu memang ada regulasi yang kemarin itu cukup mengganggu sih sebetulnya. Nah itu mungkin tugas dari OJK untuk mereview ya. Jangan sampai dana pensiun ini dananya bisa diambil sebelum saatnya. Itu mungkin yang pertama dulu yang kita harus lakukan. Diambil sebelum masanya. Iya, sebelum masanya dan juga diambil kapan saja gitu. Iya. Mungkin konsepnya tidak seperti itu. Betul, ya Pak. Ya? Karena itu bagi dana pensiun akan sulit sekali. Karena dia kan harus memikirkan likuiditas. Likuiditasnya berapa kalau yang mau diambil sekonyong-konyong atau tiba-tiba diambil gitu kan kita nggak bisa prediksi kan. Sehingga mereka jangan disalahkan mereka juga kalau mereka akhirnya lebih safety kalau ke pasar uang. Ke deposito, SRBI, SBN yang jangka menengah. Karena mereka akan takut sekali kalau ditempatkan di jangka panjang, ada kebutuhan likuiditasnya, mereka nggak bisa jual cepat yang jangka panjang. Padahal kalau untuk yang jangka pendek, tentunya return atau hasil imbal hasilnya akan lebih kecil dibandingkan untuk yang jangka panjang. Jadi tugas pertama itu kita menjaga benar bahwa dana pensiun itu harus bisa diambil pada saat dia memang masanya diambil. Itu yang pertama kita jaga. Yang kedua saya sebenarnya sangat setuju sekali dengan tadi yang dana cadangan untuk darurat itu bisa dipisahkan. Kalau ada itu sangat-sangat bagus. Karena nanti dia si peserta nggak akan mengganggu dana pensiunnya. Ada pos-pos khusus ya Pak? Ada posnya khusus. Ya kan? Kemudian yang tiga hal pentingnya adalah yang tadi. Investasi di dana pensiun, kalau kita bisa boleh jangka panjang, ya kita harus berani melangkah maju, jangan hanya di pasar uang dan SBN yang jangka pendek. Kita harus bisa mulai, katakanlah, sekarang ini kan didengungkan ya ESG. ESG kan untuk bumi kan sangat bagus ya. Nah itu kan juga mesti long term, bukan setahun 2 tahun, dia butuh long term. Kalau kita bisa ada reksadana yang ESG, kenapa kita nggak masuk ke sana? Satu, tentunya membantu pemerintah. Yang kedua, membantu bumi juga. Yang ketiga, ya imbal hasilnya kan itu kan pasti, kan aman kan. Itu dari kesannya ESG. Kemudian dari tanah bangunan. Tanah bangunan sendiri itu sepanjang dia diproduktif, itu harusnya nggak masalah. Nah, memang terjadi permasalahan kalau di DPPK yang MP. Manfaat pasti. Ya. Jadi manfaat pasti itu memang ada jangka waktunya pesertanya habis kan, jatuh tempo. Nah itu yang jadi sekarang permasalahannya di sana. Tapi kalau sepanjang DPPK-nya adalah iuran pasti atau DPL kan juga iuran pasti ya, seharusnya nggak masalah. Dia kan nggak ada stop untuk menambah kepesertaan. Yang kedua kan iuran pasti. Jadi imbal hasilnya itu yang dibagi. Jadi bukan memberatin si pendiri lagi kalau imbal hasilnya mencapai pendirinya, kalau di MP kan dia harus menambah dana untuk bayaran kepada pesertanya. Tapi kalau untuk iuran pasti itu imbal hasil dari investasi itu yang dibagi, termasuk kalau dia rugi pun dia harus dibagi. Nah kalau kita jangka panjang sendiri tanah bangunan, at least kita bicara mengenai tanah bangunan, itu sebetulnya ada 2 hal yang bisa menjadi keuntungan. Yang pertama adalah kalau kita sewakan tanah bangunan itu, dia kan kita dapat hasil sewa kan, pendapatan passive sewa, income, ya. Betul, passive income. Terus yang kedua, tanah bangunan ini kan harus di-appraise setiap 3 tahun. Harga tanah kan terus meningkat ya Pak? Walaupun bangunannya mungkin depresiasi, tapi peningkatan ini kan masuknya kan di unrealized. Karena kita pakai basisnya di dana pensiun ada nilai wajar, mark to market. Jadi ada SPI yang disebut selisih penilaian investasi, yaitu selisih antara nilai pasar dan nilai perolehan. Delta dari SPI tadi, kalau tanah kan pastinya positif ya. Itu kan harus dibagi juga deltanya. Jadi itu menambah
ROI yang akan dibagikan kepada siapa? Kepada peserta. Memang tantangannya besar nggak? Besar. Sepanjang kita bisa memproduktifkan itu tanah bangunan. Kalau kita tidak bisa memproduktifkan tanah bangunan, ya itu jadi nanti malah jadi beban kan bagi dana pensiun. Nah, itu perlu pengawasan yang sangat ketat. Bukan hanya di dana pensiunnya sendiri, tapi juga mungkin dari OJK ya. OJK sebagai pengawas dana pensiun, dia harus meneliti mengenai visibility study-nya. Dia harus pengawasannya selalu melekat. Kalau untuk tanah bangunan harusnya dicek terus ya. Nanti appraisalnya bagaimana, itu semua harus dijalani dengan ketat. Tentunya hasilnya balik-balik lagi yang menikmati tentunya kan peserta. Ya. Itu jadi sih mungkin yang jadi peserta justru nanti akan mendapatkan keuntungan ya Pak ya dari program-program yang tengah berjalan. Lalu Pak Budi, menyikapi situasi pasar modal yang kalau kita lihat saat ini cukup volatile ya Pak ya. Dan juga aksi jual investor asing yang cukup deras begitu. Ada capital outflow ya di tanah air. BI dan pelaku pasar ini kan memang sudah melakukan pertemuan. Anda sendiri melihatnya ini seperti apa sih Pak terkait dengan koreksi-koreksi yang terjadi di pasar saham. Kita lihat rupiah juga bahkan di perdagangan tadi berada di 16.400. Mungkin ini dampaknya atau impactnya ke sektor dana pensiun ini seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kita kan kalau di kami sendiri ya di dana pensiun Bank Sentral Asia sendiri kita punya investasi saham juga ada. Nah sebetulnya itu juga sebetulnya dulu andalan kita untuk kalau mendapatkan gain yang sangat besar itu dari saham. Nah kondisi saat ini memang di bursa selalu volatilitasnya terlalu tinggi ya. Nah itu akibat dari asing yang capital flight. Nah, asing sendiri capital flight untuk melarikan dananya kembali keluar itu tentunya dipengaruhi dari tadi rupiah dan satu lagi adalah mengenai ini tadi suku bunga. Nah, suku bunga ini kami tahu bagi pemerintah atau bagi Bank Indonesia itu simalakama. Kalau dia turunin, tentunya kami senang. Harga obligasi SBN-nya itu akan naik kan, tapi kalau dia naikin harga obligasinya turun. Karena kalau yield-nya naik, ya itu kan si pemain asing itu akan melihat yield-nya segini naik, tapi rupiahnya melemah gimana? Jadi dia akan tawar ke SBN kita dengan harga yang lebih murah. Nah itu si malakama sih. Nah itu kita sendiri ya menyerahkan kepada Bank Indonesia bagaimana dia mengukur diri sendiri supaya bisa mempertahankan rupiah tidak sampai terkoreksi terus-menerus. Yang kedua, suku bunga. Kami sih dua-duanya senang sih sebetulnya bagi industri dana pensiun ya, apalagi yang konvensional. Kalau bunganya tetap tinggi kan dia senang. Nah artinya nih Pak, ini kan nanti akan ada RDGBI ya Pak ya. Harapan dari Bapak sendiri atau ekspektasinya terkait dengan suku bunga Bank Indonesia di tengah pelemahan rupiah yang terjadi saat ini seperti apa Pak? Rasanya kalau diturunin lagi akan lebih bahaya lagi ya. Dugaan saya akan tetap sideways. Jadi dia untuk rupiah akan tetap. Kembali lagi, kalau tetap pun dana pensiun akan diuntungkan di deposito atau di pasar uang lah ya. Tapi dirugikan di SPN, di obligasi. Karena harganya pasti turun. Jadi sebetulnya bagi dana pensiun enak, ada enaknya, ada enggaknya.